saya bekerja di toko emas. Setiap pembelian emas, jika dijual lagi akan dipotong kerugian. Misalnya 1 gram emas harganya 100.000. Jika dijual akan dipotong 10.000. Jika emas tidak rusak. Nah, begini. Itu namanya jual beli. Nggak ada masalah misalnya harga jual dengan harga beli beda. Misalnya kalau Anda membeli emas dari saya hargai 100.000. Karena emas dari saya sudah saya bersihkan, saya siapkan untuk dipakai. Tapi kalau sudah Anda pakai, bisa kecemplung kuah segala macam dan sebagainya, ya kan? Balik saya beli dengan uang, bukan dengan emas. Yang nggak boleh adalah Anda jual beli emas dengan emas tapi beda beratnya. Tapi kalau Anda beli emas dengan uang, masalah selisihnya nggak penting. Misalnya Anda kalau beli dari saya 100.000 1 gramnya, yang normal saja 500.000 1 gram. Selesai jual beli transaksi beres. Kemudian Anda pengen menjual emas tersebut. Saya punya kaidah, saya akan tawar. Saya beli 50.000. Hah? Kalau Anda rela, sah. Saya beli emas 1 gram menjadi 50.000. Dari 500 ke 50.000. Ya boleh saja, karena Anda boleh mengizinkan. Anda mengizinkan, karena ini transaksinya jual beli murni. Karena Anda menjual kepada saya, dan saya membeli. Dan transaksinya adalah emas dengan uang. Tapi syaratnya harus bayar kontan, dan tidak boleh ada yang ditunda barangnya. Barang kontan. Emas itu boleh-boleh saja. Yang nggak boleh itu adalah jika Anda menjual emas, uangnya besok. Atau uangnya nanti. Makanya ini riba, masuk bab riba itu. Jadi ada riba itu bukan riba korut, pinjam meminjam yang ada bunganya, bukan. Ternyata kita transaksi emas dengan uang, karena emas dengan uang ini termasuk digolongkan ya, nakden itu adalah emas dan perak aslinya. Uang dimasukkan ke bab emas. Jadi kalau orang jual beli uang, itu harus syaratnya transaksinya adalah kontan dan di tempat itu sudah diserah terimakan. Misalnya kalau saya jual dolar kepada Anda, saya punya rupiah, beli dolar, kok rupiahnya dibayar besok, nggak sah. Masuk bab riba. Jual beli emas, bayarnya besok, nggak sah. Tapi kalau yang Anda ceritakan tadi, asalkan transaksinya kontan semuanya, nggak ada masalah. Masalah pengurangan harga itu adalah kebijakan yang beli dan keikhlasan yang jual. Kebijakan yang beli, terserah saya mau beli berapa saja. Bahkan kalau belinya lebih mahal juga boleh kok. Misalnya, saya jual 100.000. Kalau Anda kembalikan kepada saya, nanti saya akan beli 150.000. Boleh, hebat. Jadi nggak ada masalah urusan begitu, boleh-boleh saja. Itu bukan sesuatu yang riba. Karena sudah terpotong ceritanya. Jual beli murni, selesai. Baru setelah itu Anda bosan dengan emas, Anda kembalikan lagi, Anda jual. Karena di situ mungkin ada pembenahan dan sebagainya. Baik, jadi mengurangi harta. Kalau rusak, sama. Yang penting Anda rela sebagai pembeli. Penjual. Anda menjualnya rela dibeli murah. Tapi yang nggak benar adalah saya punya emas rusak, beratnya 10 gram. Saya mau ganti, tuker emas yang bagus 8 gram. Riba. Kalau pengen selamat, jual yang 10 gram biarpun lebih murah, dapatnya nanti berapa? 5 gram atau 7 gram, tidak ada masalah. Jual dulu murni kepada sang pembeli, penjual emas, Pak, saya punya emas 10 gram, tapi banyak yang rusak ini. Hitam, warnanya macam-macam. Saya jual berapa harganya? Terserah. Harganya berapa nggak penting. Baru setelah itu dengan duit ini saya beli emas yang baru. Tapi kalau tukar emas dengan emas 10 gram ditukar menjadi jual menjadi 8 gram, riba, tidak diperkenankan. Wallahu a'lam bishawab. Ini tentang apa ini? Hah? Seiring.
Buya, benarkah bekerja di toko emas itu haram? Karena pernah tanya sama Ustadz di mana ini? Karena di situ ada ribanya. Memang bekerja di tempat yang ada ribanya haram. Tapi bekerja di toko emas tidak harus haram. Kalau toko emasnya benar, tentu tidak haram. Tapi kalau toko emasnya menghalalkan riba atau membiasakan ada riba di situ, jadi haram. Sebetulnya Islam tidak merepotkan. Asalkan mau patuh dengan syariat. Kemarin sudah kami gambarkan. Kadang yang namanya riba itu tidak harus ada yang dirugikan. Tidak harus ada yang dirugikan. Misalnya, saya penjual emas, Anda pembeli, dan saya tahu Anda itu orang punya banyak duit. Kata Bu, Anda pas lewat toko, Bu, ini bagus barangnya nih Bu. Bagus nih, bawa aja dulu Bu, duitnya besok. Dan besok juga dibayar, uang saya, emas saya laku kan? Ibu ini untung karena dapat emas bagus kan? Saya juga untung dapat duit pembelian. Lihat, nggak ada yang dirugikan, tapi ini riba. Kenapa? Emas yang dibeli dulu, ternyata duitnya dibayar besok. Nah, kalau terjadi begini, ini namanya riba. Tapi bisa, misalnya, bisa diatur, diselesaikan. Misalnya, Anda pengen beli emas, nggak punya duit, namanya ngutang. Kalau ngutang nggak sah, beli duitnya kok bayar nanti nggak sah. Tapi ada solusinya. Ibu, kalau ngutang, kalau saya menjual emas kepada ibu, duitnya besok haram. Loh, tapi kan saya senang barang ini, takut diambil orang. Nah, begitu ya? Ibu senang bener? Baik. Saya punya kasir di pojok sana. Ibu pinjam duit 10 juta ke kasir sana. Setelah itu 10 juta bawa ke sini, bayarin. 10 juta, ini emasnya. Saya ambil duit 10 juta. Ibu punya utang berapa? 10 juta kepada kasir, bukan utang emas kan? Utang-utang pembelian emas. Itu bisa diselesaikan. Dan tidak ada masalah kalau begini. Sehingga yang namanya orang Yahudi, itu sampai menganggap yang namanya riba itu nggak beda dengan jual beli. Memang hampir ada kemiripan, tapi yang menjadikan halal haram itu transaksi. Akadnya itu menjadikan orang itu masuk haram atau tidak. Maka patuh kepada syariah itu tidak susah. Jadi kami himbau pada toko emas, itu menyiapkan uang tunai yang banyak. Jika ada orang mau pinjam emas, suruh pinjam uang saja. Anda percaya kepada satu orang mau beli emas, ya sudah. Anda tidak boleh mengambil emas duitnya besok. Lalu bagaimana? Pinjam duit sana tuh. Sesuai dengan yang dibutuhkan. Setelah pinjam duit, baru dibayarkan ke emasnya ini, jual beli emas. Maka dia utangnya utang uang, dibayar nanti. Dan itu adalah diperkenankan kalau begitu. Memang caranya banyak. Jadi intinya, pada toko-toko emas yang pengen masuk surga, ada ilmunya. Dan tidak akan mengurangi sedikit pun cara transaksi Anda. Memang nanti ada hal-hal yang lain ya. Hal-hal yang lain misalnya, keharaman-keharaman yang sifatnya aridi, sesuatu dari luar. Misalnya memasangkan, megang lehernya pembeli. Ini sudah sesuatu yang haram, tapi haramnya bukan dalam transaksi. Kan ada, sebab pedagang emas kan harus cekatan begitu. Ibu, ini cantik Bu. Ini leher-lehernya nempel-nempelkan gitu ya. Masang-masangkan, itu juga bermasalah. Itu haram yang menjadi. Kalau yang begitu haram. Kalau haram-haram begitu, ada sesuatu yang haram menjadi haram. Tapi jual beli di toko emas tidak haram kalau toko emasnya toko emas yang syar'i. Toko emas yang benar menjalankan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.